Oke, untuk di buku 4, cadangan kerugian piutang, ada koreksi apa enggak? Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Siapa Alfi ya? Alfi yang menjawab. Oke, jurnalnya gimana Alfi? Cadangan kerugian piutang pada beban kerugian piutang. Siapa ya? Cadangan kerugian piutang? Pada beban kerugian piutang. Iya, berapa jurnalnya? 22.656.285. Oke. Ada pendapat lain mungkin? Elsa. Oke, pendapat lain selain Alfi tadi cadangan kerugian piutang pada beban kerugian piutang 22 juta berapa tadi? Ada pendapat lain hasil pekerjaan Anda? Saya ada, Pak. Alivia. Oke, Pak. Oke, jurnalnya? Cadangan kerugian piutang pada piutang dagang sebesar 1.500.000, yakni atas penghapusan piutang dari Bimbisop yang lewat dari 90 hari. Cadangan kerugian piutang pada piutang dagang. Pada piutang berapa? 1.500.000. 1.500.000. Loh, kan sudah di jurnal itu. Waktu di piutang. Enggak, Pak, berarti di cadangan kerugian piutangnya nggak usah di jurnal kembali, ya, Pak? Iya, nggak perlu. Oh, jadi enggak, Pak. tinggal dimasukkan di hitungan. Oke, pendapat lain menarik. Pak, nominalnya saya beda dengan Mbak Alfi. Kenapa? Nominalnya beda. Ya, berapa? Saya cadangan kerugian piutang pada beban kerugian piutang sebesar 24.352.790.000. 790. 24.352.790.000. Oke. Pendapat Aprilia sudah benar. Nah, coba Aprilia, Anda jelaskan dari atas kerja Anda. Dari saldo tanggal 31 bulan Desember 2004 sebesar 20.970.000. Kemudian penghapusan piutang tahun 2005 sebesar 29.520.000. Hasilnya minus 8.550.000. Kemudian cadangan akhir tahun 2005 45.580.000. Itu dari PB yang sana, Pak, OEX 14. Itu saldonya sehingga
dikurangi yang tadi itu minus, jadi jadinya hasilnya positif 37.030.000. 37 juta Pak maksudnya. Ya, terus? Ya, kemudian ada penyesuaian yang kemarin penghapusan piutang 1.500.000 karena lebih dari 90 hari. Jadi Ya. saldo setelah penyesuaian 35.530.000. Oke. Terus? Kemudian Pak, pengujian terhadap cadangan kerugian piutang. Pelan-pelan ya, biar temannya tahu. Iya Pak. Oke, lanjut. Umur piutang 1 sampai 30 hari. Itu saldonya Rp374.214.000 dengan persentase 1,5%. Jadi takaran yang tidak terbagi piutangnya taksiran dari piutang yang tak tertagih sebesar 5.613.210.000. 30 sampai 60 hari itu saldonya 41.140.000 dengan persentasenya sehingga hasilnya 4.114.000. Untuk 60 sampai 90 hari saldonya 2.900.000 dengan persentase 50%. Jadi hasilnya 1.450.000. Untuk di atas 90 kan dihapus jadi 0. Saldo menurut analisis sebesar 11.110.210.000. Nah, karena ini material, maka saldo setelah penyesuaian ya pakai ini Pak, 11.177.210.000 dengan koreksi sebesar tadi 24.352.790.000. Oke. Jadi itu uraian jadi kerta kerja. Jadi membandingkan antara saldo setelah penyesuaian 35.530.000 dibandingkan dengan hasil hitungan analisis 11.177.210 210 antara 11 juta dan 35 itu nilainya cukup material. Berarti kita ikuti menurut hasil analisis ketemu selisih 24.352.790, maka kita jurnal cadangannya kita debit 24.353.790, kreditnya beban kerugian piutang 24.352.790. Nah, jadi ada dua pendapat. Kalau ini angka di perbuknya ribuan semua, ya angka semua di laporan TB1, TB2 kan ribuan semua. Pembulatan berarti nanti yang perbedaan 24.352.790 bisa kita bulatkan ke atas menjadi 24.353.000. Berarti jurnalnya itu, ya, karena pembulatannya semua angka di laporan keuangan itu ribuan, ya. Jadi tidak salah kalau nanti cadangan kerugian piutang dan beban kerugian itu kita bulatkan ke atas 24.353.000. Ya. Berarti nanti angka per audit itu kita bulatkan ke bawah 11.177.000. Ya, jadi nanti itu saldo per analisis yang kita bulatkan ke bawah itu jadi per audit. Terus Anda tulis sebelah kirinya Anda tulis per audit, sebelah kanannya tulis to indeks top schedule-nya piutang cadangan kerugian piutang. Ya. Jadi Anda tanya, Pak,
nggak dibulatkan nggak apa-apa. Cuma nanti kan angkanya semua kan ribuan ya. Angka di TB1 itu 2, jadi angkanya kalau menemukan angka ribuannya tidak ada angka ganjil, tidak pas ribuan, boleh Anda bulatkan ke atas atau ke bawah. Jadi nanti jurnalnya supaya sama, Anda tulis 24353.000, itu pembulatan dari selisih yang 24352.790. Per audit itu ada angka per analisis 11.177.210, berarti karena di bulatan ke bawah berarti 11.177.000. Itu angka per audit, tulis sebelah kiri. Terus top schedule-nya cadangan kerugian piutang. Oke. Nanti supaya nanti hasil akhirnya sama, tolong itu selisih jurnal itu kita bulatkan ke atas 24353.000. Umpama ada pertanyaan, loh, kalau tetap segitu enggak apa-apa, Anda enggak salah ya. Cuma enggak perlu karena yang lain angkanya ribuan ya di pembulatan. Oke, Anda diperbaiki untuk top schedule cadangan kerugian piutang. Nah, nanti di top schedule kerugian piutang itu akan ada selisih ya. Selisih tadi nanti di jurnal lawan akunnya buat indeksnya berapa, tolong perhatikan di top schedule. Terus alasan jurnal ya, karena perhitungan menurut setelah penyesuaian 35.530.000 dibandingkan dengan saldo per analisis yang 11.177.000 itu angkanya cukup material. Berarti nanti kalau dibebankan 35 cadangannya terlalu tinggi ya. Makanya nanti cadangan per audit kita mengikuti angka per analisis. Silakan. Kalau saya jelaskan di sini nanti tulis aja sebelah kiri ya. Jangan membuat diselesaikan dulu, terutama yang benar, yang salah ya. Kalau yang benar sudah sedikit sekali ya perbaikannya. Nah, dicatat dulu. Nah, nanti kita masuk ke materi dulu di buku 3 persediaan. Oke, di persediaan silakan Anda, tapi jangan lupa yang tadi ya, buku 4 cadangan jangan lupa take mark ya, take marknya jangan lupa. Ikuti seperti buku 3. Kita masuk di persediaan audit tahun lalu sebelum Anda mengerjakan persediaan di audit tahun 2005. Persediaan audit tahun lalu, buku 3, halaman 29, silakan dibuka halaman 29, sudah belum? Sebentar Pak. Oke, kita perhatikan, ini adalah administrasi persediaan secara perpetual yang dibuat oleh intern, makanya di top schedule-nya heading di atas itu dibuat oleh
klien. Berarti auditor, kalau Anda tinggal Anda meriksa angka-angka ini benar atau enggak. Nah, di situ sementara tolong ditulis, ada salah cetak ya. Di jumlah box paling atas itu 372. Jumlah box. Jumlah ons salah cetak itu 17.856. 856. Saya kembali ada salah cetak. Jumlah box paling atas 372, jumlah ons 17.856. Oke. Jadi perusahaan ini bergerak dalam penjualan parfum. Ya, parfum wangi-wangian, minyak wangi. Di situ ada 4 kelompok jenis yang diperdagangkan. Ada oils, ini yang banyak tahu. Kebetulan di kelas ini perempuan semua ya. Yang banyak tahu, Anda saya kira tahu oil, bentuk minyak cair, bentuk krim, ya, bentuk krim, bentuk lotion, bentuk kolonyet. Nah, mungkin kalau yang 3 Anda saya paham. Kalau kolonyet ini sekarang tuh jarang ya. Tapi sekarang zaman kira-kira 10 tahun yang lalu itu ada yang bentuk namanya kolonyet. Jadi itu ada sak kertas ya, yang isinya adalah kertas tapi agak basah, ya, basah wangi. Nah, dulu zamannya waktu orang bepergian, biasanya kolonnya tuh dipakai untuk pembasuh tangan, untuk pembasuh muka, ya, atau buat lengan, ya. Jadi orang penggantinya mandi, kalau ada di terminal mungkin ya, di tengah jalan itu biasanya khawatir sudah kena kotoran, berarti pakai kolonyet. Tergantung parfumnya macam-macam. Nah, sekarang itu sudah timbul lagi model kolonyet. Itu kalau Anda yang wanita mesti tahu, tisu itu ada tisu kering. Nah, sekarang biasanya ibu-ibu itu rata-rata ibu-ibu yang punya anak kecil, dia punya tisu basah. Nah, hanya di situ tidak di packing per lembar. Jadi berapa lembar dijadikan satu. Nah, kalau dulu di packing per lembar kecil-kecil, ya itu jualnya kecil-kecil. Kalau sekarang ya bentuk kolonnya seperti itu, kertas agak basah, wangi, ya itu biasanya sekarang oleh ibu-ibu dibuat kalau habis makan di mana rekreasi itu dibuat lap tangan, atau kalau punya bayi ya itu mungkin dia bayinya ngompol atau buang air besar itu pakai tisu basah. Nah, tisu basah itu yang dulu yang kita sebut kolonyet. Cuma yang tahun 10 tahun yang lalu, 15 tahun lalu itu per biji, per lembar itu di packing kecil-kecil. Nah, kalau sekarang nggak ada yang packing kecil-kecil, langsung satu dus isi berapa. Ya, saya nggak tahu isinya berapa. Itu yang tahu biasanya ibu-ibu, yang sering beli itu Bu Rizka, karena dia punya anak, dalam perjalanan itu dibuat paling mudah, ya, praktis ya saat di kendaraan. Nah, yang bentuk minyak oil itu ada 6 tipe atau 6 jenis. Ya, di situ ada kodenya, termasuk ada lemon, ada apple, ada magnolia. Nah, terus di krim itu ada hand cream, ada face cream. Jadi untuk tangan dan untuk wajah. Terus yang lotion ada moisturizing skin.
torch, dan smooching. Nah, untuk penyet itu ada yang HD powder, ada apricot, ya, termasuk ke bawah sampai mawar. Yang dulu kita sering. Nah, masing-masing packing ada 2 on, ada 4 on, ada 6 on, ya, tergantung dari packingnya masing-masing. Nah, kita lihat di situ ada jumlah box. Setelah box ada jumlah botol. Per box ada 24 botol, mirip Aqua ya. Aqua yang botol itu kan isinya 24. Atau Aqua yang botol kecil itu isinya ada yang isi 24. Kalau yang ini yang gelas itu 48 per box. Yang botol itu ada isi 24. Terus jumlah on dari sekian banyak botol itu, jumlah onnya berarti jumlah box ya. Itu ketemu jumlah on ya, nilai yang per botol tadi. Terus ada harga pokok per unit. Itu per set ya, per saset itu harga pokoknya ada semua. Terus harga pokok persediaan berarti itu perkalian ya. Perkalian ya. Anda lihat perkaliannya antara botol apa on dengan harga pokok, silakan. Cara melihat 89.280 yang paling atas dibagi 5.000. Ya, ketemu yang mana, apa ketemu on apa botol. Oke, ada total per kelompok. Ya, per kelompok oil itu 324 806. Terus ada krim yang 27 ketemu 236 080. Terus ada lotion ketemu total 318 654.000. Terus kolonyet 680 064.000. Total menurut buku 1559604.000. Angka menurut buku. Nah, di situ ada jurnal penyesuaian. Debit kredit di bawah. Auditor dari kolom ini setelah dicek ulang, dia menjurnal, ada jurnal harga pokok 5.300.000, kreditnya persediaan barang. Berarti kalau persediaan barang dikredit, perusahaan mencantumkan harga pokok terlalu tinggi. Nah, sekarang Anda lihat di mana yang dikoreksi oleh auditor. Silakan dilihat di Tikmat. Di jenis mana yang dikoreksi oleh auditor. Silakan lihat di Tikmat. Itu ada jurnal menurut auditor, terus diberi kode Tikmat, kodenya K. Untuk jenis persediaan apa? Skintor. Skintor di L940 Delusion ya. Oke. Itu auditor menyatakan terlalu tinggi. Nah, seharusnya berapa itu? Menurut buku 109, 354.000. Sebetulnya berapa tuh angkanya? 104.058.000. Selisihnya? Selisihnya berapa?
5.300.000. Nah, itu yang di jurnal, Anda paham ya? Jadi setelah dicek auditor, perusahaan ini salah mengalihkan, ya, seharusnya tidak segitu. Nah, tadi sebutkan oleh Mbaknya ya, hanya selisih itu 5.300.000. Karena itu terlalu tinggi yang disajikan, ini akun persediaan, maka persediaannya harus kita kurangi. Kalau dikurangi mesti kredit. Nah, maka situ dia menjurnal HPP, kreditnya persediaan barang atau misalnya barang dagangan ya, karena ini usaha dagang. Nah, yang penting Anda tahu paham. Nah, sekarang Anda di situ angkanya per buku. Nah, berarti total di kolom jumlah yang per buku 1.559.604.000 Anda kurangi dengan 5.300.000. Tulis di bawahnya, ketemu angka berapa, nanti itu per audit. Ya, jadi saya kembali di halaman 29 harus ketemu angka per audit karena ini masih angka per buku. Dengan adanya jurnal tadi, maka per buku yang ada di kolom jumlah paling bawah Anda kurung. Kenapa dikurung? Karena kreditnya persediaan barang. Dikurung 5.300.000, ketemu angka berapa? Hati-hati cara mengurangi, diluruskan dengan angka di atas, jangan jembret kemana-mana. Ya, saya lihat kemarin kalau buat jurnal sakar PDW, ya tolong dibuat rapi ya. Kolom itu debit kredit, terus kolom rupiahnya supaya ikuti garis-garis yang ada di kolom ya. Jangan melewati pagar ya. Anda orang akuntansi harus rapi ya. Yang penting nanti debit kredit Anda menggunakan 2 kolom, ikuti angka mana ribuan, mana yang ratusan, mana yang jutaan. Seperti di jurnal tadi itu dia mengikuti kolom ya. Nah, sekarang yang dikurangi 5.300.000, ikuti kolom yang per buku di atas, ketemu, ingat kurung per audit, tolong mengikuti kolom yang ada, ya. Nah, itu ketemu per audit, ingat dikurangi ya, per audit, terus Anda tulis, tuh indeksnya top schedule. Anda di sini belum membuat top schedule untuk persediaan barang. Nah, oke, itu udah jelas ya. Jadi Anda buat top schedule, indeksnya sesuaikan dengan di TB 1 buku 3. Nah, saya menjelaskan belum lengkap. Kalau Anda mengaudit persediaan, mesti 2 yang Anda yakinkan. 1 unit, kuantiti, nilai. Ya, harus benar. Ya, biasanya unit dulu dicari, terus nilainya berapa? Karena nanti total harga itu harga pokoknya unit kali nilai. Nah, kalau nilai di sini ada harga pokok per unit. Nah, ingat waktu mengaudit kita di auditing 2 disahkan untuk melihat apakah saldonya benar, ya, saldonya benar. Nah, itu termasuk nilai dan kuantiti. Nah, karena persediaan barang itu ada di gudang, ya, kita tangible barangnya ada, kita cek fisik, melakukan cek fisik stok. Nah, di situ ada di halaman 28. Ya, silakan buka halaman 28. Nah, di stok pasti tidak ada harga. Yang ada hanya kuantitas atau unit. Nah, itulah hasil stok ya yang ada di perusahaan saat akhir tahun. Kebetulan ini auditnya pas akhir tahun. Stoknya lihat akhir tahun, enak.
Bayangkan kalau Anda nanti auditnya push lewat Januari, Februari baru audit. Anda ada kerjaan 2, tarik mundur kayak kas. Nah, kebetulan ini stoknya auditor pas akhir tahun dia ikut stok. Ya. Nah, kondisi stok ada di halaman 30. Nah, di situ ada ya mirip dengan perincian yang di atas kolomnya. Jumlah box, jumlah per botol, per boxnya 24. Nah, terus ukuran botolnya, terus jumlah on, ya mirip, hanya yang di depan tidak ada ukuran per on ya, hanya langsung jumlah on. Nah, saya minta tolong, ya angka di halaman 30 itu lari ke atas, pasti ya karena kuantiti di depan harus benar sesuai dengan hasil stok. Terus dikalikan harga satuan, oke sudah ketemu tadi. Nah, sekarang yang Anda bicara, tolong cek stok yang ada di halaman 30, apakah sudah cocok dengan stok yang ada di halaman 29. Stoknya ya, kuantiti ya, unit. Nah, saya minta, tadi ada 4 kelompok jenis barang. Tolong Anda tes, setiap kelompok ambil aja 1. Berarti Anda nanti sampling ada 4 stok ya yang berbeda tadi. Satu stok, satu kelompok Anda ambil 1 sampling yang ada di halaman 30, benar nggak ke halaman 29 angkanya benar ya. Jadi Anda cukup ambil 4 jenis barang dagangan, cuma tolong sampling 1 untuk di oil, untuk di krim, untuk di lotion, untuk di cologne. Ambil 1. Jadi cocokkan 30 ke 29. Angkanya benar nggak? Ingat, barang yang ada di ruang pengiriman di halaman 30 itu ada gudang, ada ruang pengiriman. Ruang pengiriman itu masuk stok karena belum diserahkan ke pembeli. Ya, oke silakan. Cek 1 sampling untuk 1 kelompok jenis yang ada di halaman 30 ke halaman 29. Saya kasih waktu paling lama 10 menit. Tidak usah dicek semua. Anda ambil salah satu, ya, tiap kelompok 1 aja mewakili, berarti ada 4 jenis stok yang harus Anda korelasi di halaman 30, masuknya ke halaman 29. Silakan dicek. Hasil cek Anda harus Anda kasih kode. Ya. Baik di halaman 30 maupun di halaman 29. Sudah, Pak. Oke ya, cocok ya. Nggih, Pak, cocok. Nah, oke. Ya itu teknik kalau Anda mau di persediaan, ini contoh barang dagangan, Anda harus wajib stok opname. Kalau tidak stok nama, Anda melakukan pelanggaran, seperti kas tidak di stok di kas opname, kalau ketahuan bisa izin praktek dari audit akuntan tersebut akan dicabut karena pelalaian. Karena untuk meyakinkan saldo, kuantiti itu harus stok, ya, kayak uang juga nanti harga tetap itu harus dihitung. Nah, jadi model ini buat
nanti saat Anda menyusun di buku 4, ya, dengan dukungan yang ada di buku 1. Nah, kita kembali ke halaman 30, itu ada tikmat ya, waktu stok, ada tikmat kayak N, ada kayak kode cawang 2. Yang kode N itu auditor ngasih tahu tidak telah dilakukan pengujian, perhitungan, tidak ditemukan kesalahan. Ya, itu menurut auditor. Nah, kode cawang 2 yang kayak W itu ya, itu auditor telah melihat ke kartu stok. Fisik dicek dengan kartu stok. Ya. Nah, nanti biasanya dicocokkan juga di kartu administrasi persediaan barang yang ada di halaman 29. Nah, itu untuk mengaudit stok yang diperhatikan, karena nanti Anda masuk di persediaan barang dagang di buku 4 tahun 2005. Jadi ini sudah paham jalannya gimana. Nah, sekarang indeks ya. Indeks di halaman 29, yang di situ ada kode C1, itu Anda coret. Karena nanti lihat indeksnya, top schedule indeksnya berapa. Ya. Top schedule indeksnya berapa untuk persediaan barang? Buku 3. AL6. AL6, berarti di halaman 29 AL 6.1. Yang C1 itu Anda coret, AL 6.1. Nah, di halaman 30 itu AL 6.1.1. Ya. Kalau nanti Anda kasih catatan yang AL 6.1.1 dikasih di bawah itu catatan tuh AL 6.1, ini keseluruhan ya. Nah, di halaman 29 yang tadi per audit Anda tulis tuh AL6 ya. Itu yang angkanya 1.559.604.000 dikurangi 5.300.000, itu angka per audit. Terus Anda larikan ke top schedule-nya persediaan barang AL6. Nah, nanti di AL6 jurnal ditulis lagi, hati-hati yang rapi nulisnya ya, angkanya ngikuti kolom yang ada. Ya, jangan melompat kemana-mana. Orang akuntansi harus rapi. Ya. Nah, jurnal itu ditulis kembali di depan. Nah, di harga pokok penjualan kasih kurung indeksnya di TP2 berapa harga pokok penjualan. Nah, terus penjelasan koreksi terlalu besar atau salah menghitung perkalian untuk stok skintor ya, kode L940 lotion ya, yang tertulis 1.9.358.000 seharusnya berapa. Nah, itu nanti buat catatan di jurnal. Oke, saya kira cukup. Nah, untuk TB1 berarti Anda di buku 3 Anda punya hutang nulis indeks ya, terus nulis di top schedule antara per audit per buku dan per audit, terus ada jurnal, ditulis jurnalnya, terus lawan perkiranya HPP harus dikasih indeksnya ada di TB2, HPP itu berapa ya, itu yang harus diselesaikan. Berarti di buku 3 Anda segera menyiapkan di indeks top schedule di buku 3. Nah, kita sekarang
ini dikerjakan nanti ya. Kita sekarang masuk di buku 4. Ya kan, buka di buku 4, karena Anda nanti mengerjakan persediaan barang dagangan di buku 4 tahun 2005. Caranya sudah saya berikan berdasarkan buku 3, ya, sudah tahu. Nah, kita lihat di buku 4 tentang persediaan barang, itu di halaman 28 yang dibuat oleh klien itu belum ada. Yang tadi ada yang dibuat oleh klien itu belum ada. Yang di halaman 29. Ya. Yang di buku 4 hanya ada hasil stok yang tampak di halaman 32, mirip di buku 3 halaman 30. Ya. Cuma halaman 29 itu belum Anda, karena ini tidak ada, berarti harus Anda buat ya untuk administrasi persediaan barang seperti di buku halaman 29, berarti Anda menggunakan kolom lebih dari 4. Seperti Anda membuat perkiraan piutang dagang ya, berarti kalau Anda sudah punya lembar stok yang 4 kolom, jadi timbang Anda sambung menjadi 8. Saya kira cukup itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai kolom jumlah itu 7. Jadi kalau Anda buat 8 cukup. Karena kolomnya ini 12. Ya, Anda mau buat 12 silakan, mirip ini ya. Karena situ di halaman 29 itu ada catatan kalau Anda sampai halaman 12, Anda masukkan di bawahnya sampai kolom 8. Kenapa kolomnya 8, 12? Karena satu kertas kerja top schedule, kertas kerja kosong itu 4 kolom. Kalau Anda butuh lebih dari 4, disambung. Berarti 8. Nah, kalau 8 Anda kurang, disambung lagi jadi 12. Jadi di praktek seperti itu. Nah, ada juga kolom itu 8 kolom. Jadi ada lembar langsung 8 kolom. Jadi di kantor akuntan itu ada 2 kertas kerja kosong, yang 4 kolom dan ada yang 8 kolom. Tapi rata-rata yang dipakai 4 kolom. Yang 8 kolom itu ada, ya. Kalau diperlukan, Anda buat, tidak usah nyambung lagi, pakai 8 kolom kalau cukup. Kalau kurang ditambah 1 lagi, jadi 12 kolom. Nah, itu memang di dalam praktek ya nyambung. Ya, tapi kalau di kantor itu sudah ada 8 kolom, Anda butuh 8 kolom, ya langsung ambil 1 lembar itu. Ya, jadi kalau nggak ada habis, ada nyambung 4 dengan 4. Cuma kolom yang lebar sebelah kiri Anda tidak usah dipakai ya. Jadi langsung kolom yang sama 4 itu dipepet kayak waktu di aging schedule umur piutang. Nah, ada nanti di halaman 32 buku 4 itu supaya bisa makan dengan halaman 30 di buku 3. Itu nanti Anda langsung menulis jumlah on, ditulis seperti buku 3 halaman 30, di buku 4 ada di halaman 32. Nah, setelah itu Anda membuat take mark, ya, take mark mana yang kemarin kode W apa, ada di mana yang di take mark, ada di halaman di buku 1, mana yang sesuai dengan kartu pengecekan, keterangannya semua di halaman di buku 1. Itu di buku 1 sudah ada semua. Nah, terus waktu Anda membuat seperti halaman 29,
ya, karena di buku 4 tidak ada. Nah, nanti Anda tolong ikuti mirip tata kerja di buku halaman 29 buku 3, terutama tikmat. Ya, jangan lupa tikmat, ya, karena tikmat itu menggambarkan apa yang dikerjakan oleh Anda sebagai auditor. Supervisi pimpinan Anda tahu membaca tikmat ini. Oh, dia mengerjakan dari ini ke ini. Oh, kode ini maksudnya ini. Jadi tikmat itu menceritakan apa yang Anda kerjakan. Dan kedua, saat Anda waktu presentasi terakhir dengan perusahaan, saat membuat laporan keuangan, Anda walaupun tidak ikut ke perusahaan, pihak manajer atau supervisi sudah tahu, dia menjelaskan ke pihak perusahaan. Makanya untuk jurnal harus jelas kenapa di jurnal. Ya, harus jelas kenapa di jurnal, karena Anda merubah posisi laporan keuangan perusahaan. Ya, nah, nanti di presentasi ini kadang-kadang rame ya. Ya, jadi jurnal Anda yang diajukan ke perusahaan, ke pihak klien, itu rame. Masih debat dulu. Debatnya entah memang sengaja supaya tidak di jurnal, atau memang orangnya nggak paham. Nanti auditor menjelaskan kenapa ini di jurnal. Ya, auditor kan pedomannya apakah laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan itu sudah sesuai dengan PSAK. Ya, jadi itu perlu diperjelas. Oke, sudah jelas untuk buku 4. Saya ulang kembali, kalau di cara kerjanya mengikuti buku 3, tapi angkanya beda ya. Jangan lupa tikmat, jangan lupa nanti top schedule di buku 4, dan Anda belum mungkin belum menyusun di top schedule di buku 3 ya. Jadi Anda nanti buat top schedule dulu di buku 3, nah, supaya nanti waktu menyusun buku 4 Anda nggak lupa. Oke, ada pertanyaan? Karena tugas Anda nanti nyusun persediaan barang di buku 4. Yang tidak ada di buku 4, Anda ikuti contoh yang ada di buku 3. Jangan lupa indeks, karena buku 3 dan 4 tidak sama, jangan lata terus indeksnya disamakan buku 3, beda, karena Anda sudah merubah indeksnya untuk di buku 4. Memang sengaja Anda supaya merubah, supaya Anda nanti paham, oh indeks seperti ini. Ya. Oke, ada pertanyaan? Dengan buku 3 yang saya jelaskan, atau yang Anda kerjakan nanti di buku 4. Ingat, lihat buku 1 tentang hasil data untuk persediaan. Kayak piutang kemarin kan ada di buku 1. Ya, lengkap. Oke, kayaknya sudah nggak ada pertanyaan. Saya absensi lagi. Tolong muncul. Nah, beda wajah tadi dengan sekarang ya. Wajah sekarang sudah mulai agak lesu dikit, ya, karena Anda mikir ya. Orang mikir mesti lesu. Kalau nggak lesu tetap seperti yang tadi, berarti Anda nggak mikir. Ya, itu pasti ya. Makanya saya kenapa harus muncul, selain saya harus punya 2 absen, awal dan akhir. Ya, kenapa? Mungkin dosen lain tidak menerapkan seperti saya. Ya, kalau Pak Jono ingin Anda aktif, jangan setelah, kadang-kadang ada dosen lain tidak di absen, hanya absen aja, tapi tidak kelihatan
kehadiran mahasiswa. Nah, yang kedua ini kenapa? Supaya Anda biasanya setelah di absen terus keluar, ya, ada yang keluar, ada tiduran, nah itu tidak bisa, ya. Saya harapkan Anda betul-betul serius. Ingat, saya sering ngasih tahu Anda sekolah ini tidak gratis, ya. Jadi pegang ilmu ekonomi, cost and benefit, ya. Keluar Rp1, jangan kembali 0, nggak dapat apa-apa. Keluar Rp1, kembali Rp1, juga tidak dapat apa-apa, ya. Yang benar Rp1 keluar, SPP Anda keluar harus lebih nilainya dari SPP, ya. Rp1 keluar harus paling tidak dapat Rp2, ya. Mbak Vicky kayak ngantuk ya, matanya kenapa ditarik? Ya, nah ini saya kan kenapa ya? Kenapa? Masa tinggal tahu siapa yang serius, siapa yang kelihatan ya. Nah, tapi saya bolak-balik, walaupun nuntut ilmu itu capek, jangan lupa paling tidak dalam sehari itu senyum. Tapi senyumnya ikhlas ya. Ya, dengan senyum Anda bisa seger ya toh. Ya, tapi jangan senyum terus ya, nanti orang lari semua. Jadi senyum ya. Enggak apa-apa. Pak Jono tuh disiplin, keras. Tapi saya berusaha untuk melihat Anda tuh senyum. Ya. Jadi itu jangan sampai apa? Memang tipe orang itu macam-macam ya. Ada yang suka humor, ada yang pendiam, yang sulit membuat orang senyum pendiam. Ya, tapi kalau orang senyum pendiam, ya itu hebat. Ya, kalau orang sudah biasa senyum ya, sudah lagunya pipinya ditarik. Ya, orang senyum serius kelihatan dari mana? Pipi. Ya, pipinya ketarik atau enggak itu kelihatan. Ya, yes. Mbak Aprilia sampai rupanya agak ngantuk. Oke, ini gaduh-gaduh selesaikan di top schedule buku 3, terus jangan ditunda, dicicil untuk buku 4 di persediaan. Saya berkali-kali, kalau Anda tidak paham, Anda tanya, karena memang beda ya, kita kuliah tatap muka sama enggak itu beda, ya. Jadi dimaklumi, saya juga maklumi, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mundur. Dikerjakan. Top schedule buku 3. Iya, Pak.